Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan penjualan, sebagian besar dari kita mungkin langsung berpikir bahwa wilayah dengan penjualan terbesar juga merupakan wilayah dengan pertumbuhan terbesar. Dan jika melihat data perusahaan ini, kita mungkin akan langsung menunjuk Jakarta sebagai jawabannya. Namun, data justru menunjukkan cerita yang berbeda. Jakarta memang masih menjadi kontributor penjualan terbesar perusahaan, akan tetapi wilayah yang mencatat pertumbuhan paling tinggi bukanlah Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung. Justru wilayah yang selama ini dianggap pasar kecil dan berada jauh dari pusat bisnis, seperti Sorong, Ternate, dan Flores. Ini menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih agresif. Mari kita mulai dari kondisi awal. Sepanjang periode pengamatan, Jakarta merupakan penyumbang penjualan terbesar perusahaan dengan nilai penjualan mencapai sekitar 756 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya seperti Surabaya, Bandung, maupun wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini membuat perusahaan secara alami lebih banyak memusatkan perhatian, investasi, dan strategi pemasaran pada kota-kota besar karena dianggap sebagai pasar utama dan sumber pertumbuhan bisnis. Namun ketika kami membandingkan pertumbuhan penjualan antar wilayah, muncul sebuah temuan yang cukup mengejutkan. Jakarta memang menjadi wilayah dengan omset terbesar, tetapi pertumbuhannya hanya sekitar 44,6%. Sebaliknya, Sorong yang memulai tahun dengan penjualan hanya sekitar 12 juta, berhasil tumbuh menjadi hampir 160 juta pada akhir periode. Artinya, Sorong mencatat pertumbuhan sebesar 1.229% atau lebih dari 12 kali lipat. Pola yang sama juga terlihat pada Ternate dan Flores yang masing-masing tumbuh lebih dari 1.100%. Dengan kata lain, wilayah yang menghasilkan omset terbesar ternyata bukan wilayah yang memiliki pertumbuhan terbesar. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar kota besar mulai memasuki fase yang lebih matang, sementara wilayah yang selama ini dianggap kecil justru memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar. Berdasarkan temuan tersebut, strategi yang disarankan bukanlah mengurangi fokus pada Jakarta, tapi menyeimbangkan strategi perusahaan. Jakarta tetap perlu dipertahankan sebagai sumber pendapatan utama. Namun di sisi lain, perusahaan perlu meningkatkan investasi pemasaran pada wilayah dengan pertumbuhan tinggi seperti Sorong, Ternate, Flores, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Selain itu, program mikro influencer yang terbukti berhasil meningkatkan awareness dan penjualan di wilayah tersebut dapat diperluas untuk menjangkau pasar-pasar berkembang lainnya. Fokus strategi tidak hanya mempertahankan pasar yang sudah besar, tapi juga mempercepat penetrasi pada pasar yang masih memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Apabila strategi ini dijalankan secara konsisten, perusahaan berpotensi memperoleh sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka pendek, perusahaan dapat meningkatkan pertumbuhan penjualan secara keseluruhan. Dalam jangka menengah, ketergantungan terhadap Jakarta dapat berkurang karena kontribusi daerah lainnya mulai tersebar. Dan dalam jangka panjang, perusahaan memiliki peluang untuk membangun pasar sebelum kompetitor masuk dan menguasai wilayah tersebut. Insight utama yang dapat kita ambil dari analisis ini adalah bahwa pasar terbesar tidak selalu menjadi peluang terbesar. Baik, terima kasih. Sekian. Apakah ada pertanyaan, Pak Rizky? Ya, baik. Terima kasih Mas Alfi atas pemaparannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan yaitu jika kita merelokasikan investasi pemasaran secara agresif ke Indonesia Timur, bagaimana cara kita menjamin omset di Jakarta eh, yang merupakan cash cow perusahaan kita itu tidak anjlok dan mengganggu arus kas kita? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya sangat memahami kekhawatiran Bapak. Ini poin yang krusial, Pak, karena kita sama sekali tidak boleh membahayakan Jakarta yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan perusahaan kita. Oleh karena itu, strategi kita bukanlah memotong anggaran operasional Jakarta secara total, melainkan mengalihkan fokus strategi, Pak. Karena pasar Jakarta mulai mencapai titik jenuh. Kita akan menghentikan kebiasaan membakar uang untuk mencari pelanggan baru di sana, di Jakarta, dan menggeser anggarannya murni untuk strategi retensi, untuk menjaga pelanggan lama agar terus bertransaksi dengan biaya operasional yang jauh lebih efisien. Selisih efisiensi anggaran dari Jakarta itulah yang nanti akan kita relokasikan untuk mendanai pertumbuhan di wilayah timur. Dengan memfokuskan Jakarta pada retensi demi menjaga kestabilan arus kas, apakah langkah ini sudah menjawab kekhawatiran Bapak mengenai risiko kanibalisasi anggaran?